Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali kajian ba'da subuh, yang mana di kesempatan yang diberikan oleh DKM saya mengkaji tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Adapun kitab yang menjadi rujukan dari kajian rutin kita adalah kitab Mukhtasar Siratul Rasul, yang mana insyaallah mukhtasar itu artinya adalah ringkasan. Yang akan kita bahas mudah-mudahan bisa sampai selesai tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Dan lebih spesifiknya tema yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai masa kecil Nabi Muhammad SAW, yang mana di pertemuan yang lalu, kita tiap bulan nih, di pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai keadaan bagaimana keyakinan atau keagamaan yang ada di Jazirah Arab, khususnya Mekah, ya. Yang inti dari apa yang bisa kita dapat bahwa di kota Mekah itu sendiri dulunya dibangun dan kemudian dimakmurkan pertama kali oleh keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Punya istri yaitu Sayyidah Hajar, Bunda Hajar alaihissalam, yang punya anak ketika itu namanya Ismail alaihissalam, yang kemudian ditinggalkan di tengah padang pasir yang ternyata itu merupakan asal muasal kota Mekah, begitu. Dan beribu tahun berlalu, beberapa generasi berlalu, maka ternyata di kota Mekah itulah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dilahirkan ada Nabi Muhammad SAW. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ikhwan akhwat, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ditakdirkan, diutus dan lahir di Mekah, itu memang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa takdir Allah atau ketentuan Allah itu kan sesuatu yang sangat sempurna dan bijaksana serta adil. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir di tanah suci Mekah, di sana di kota suci Mekah, itu memang Allah Maha tahu bahwa di sanalah yang paling tepat Nabi terakhir diutus. Dan di bangsa Arab lah Nabi terakhir diutus. Bangsanya bangsa Arab, turunan Arab murni. Dan garis keturunannya jelas. Di antaranya di kitab ini disebutkan ya, nasab Nabi Muhammad SAW yang akan kita baca ya, agar meskipun kita tidak hafal tapi minimal kita pernah dengar bahwasanya Muhammad itu bin Abdillah. Kalau ini mah biasanya bagi yang pernah membaca kisah Nabi Muhammad tahu ya, bahwa Nabi Muhammad itu bin Abdullah atau putranya Abdullah, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah ini sampai ke Adnan, kata para ulama ahli sejarah,
itu disepakati nasabnya. Jadi udah masyhur di kalangan ahli. Dan ini juga Bapak Ibu perlu kita ketahui, saya baru beberapa waktu lalu dari guru saya Dr. Irwandi, Ustadz Dr. Irwandi menjelaskan, ketika menjelaskan tentang nasab ya, bahwa jangankan manusia, hewan katanya gitu ya, seperti misalnya kuda, itu bagi pecinta kuda yang biasa beli jenis-jenis kuda, itu ada semacam sertifikat silsilah keturunan kuda tersebut, apakah murni darahnya kuda dari Spanyol atau ada turunan Arabnya gitu. Jadi sebutkan kudanya, kalau dalam silsilah keturunan itu dari generasi keberapa dari kuda itu ada yang tidak jelas, kurang nilainya. Harga kuda yang paling mahal itu kuda Arab. Beliau berkisah bahwa ada temannya yang membeli kuda dari Spanyol, kudanya dari Spanyol, tapi dari silsilah nasab kuda perkudaan itu ada di atasnya itu dari kuda Arab. Gitu. Jadi turunannya aja udah mahal, harganya 300 juta kuda. Semakin berkualitas nasabnya itu semakin tertulis. Gitu ya. Blasteran. Kalau nggak salah gitu juga, misalkan mohon maaf, misalkan anjing ya, karena kan di dunia barat sana dilihat anjing ini, anjing blasteran itu genetikanya itu ditelusuri sampai seperti itu, biar jelas ini darah mana. Nah demikian juga sengaja saya menganalogikan ke sana untuk juga mendatangkan suatu perasaan, menghadirkan dalam diri kita perasaan orang itu biasanya semakin jelas silsilah keturunannya itu semakin berkualitas ya biasanya. Hewan pun demikian. Nah manusia pun sedemikian. Nah di kalangan orang-orang Arab itu biasa ditulis silsilahnya, disebutkan. Tapi ini bukan kaitannya tentang kemuliaan di sisi Allah, bukan. Hanya saja orang itu dari segi fisik kan bisa kita bedakan. Misalkan oh ini mah berkulit putih, ini berkulit kuning, ini berkulit hitam. Biasa pembedaan dalam artian jelas faktanya demikian. Nah ini pun demikian, Nabi Muhammad silsilahnya jelas. Bukan berarti misalkan ada orang punya silsilah jelas kemudian dia lebih mulia daripada yang lain, tidak. Karena kita sudah sepakat standar kemuliaan di sisi Allah, bahwa dalam surat Adz-Dzariyat Allah nyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, menurut Allah yang nanti akan menentukan derajat kita di akhirat, surga yang level mana yang akan ditempati seseorang, itu dilihat dari segi ketakwaan. Takwa itu komitmen terhadap ajaran Islam. Begitu. Nah di sini dapat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang keturunannya itu jelas. Dan juga dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad bukan keturunan raja, bukan. Tapi keturunan orang-orang terhormat. Sehingga nanti orang-orang yang memusuhi Islam menuduh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah itu, bahasa kasarnya itu sedang cari muka, kata mereka, cari dukungan untuk mendirikan kembali kerajaan dia. Padahal dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad gak ada beliau punya keturunan raja. Keturunan tokoh-tokoh yang hebat emang ada gitu ya, tapi kaitannya dengan raja tidak. Sehingga tidak ada istilah beliau hendak membangun kerajaannya yang sudah hilang. Karena biasa Bapak Ibu dalam peradaban itu ya, dalam kekacauan di suatu negeri ada tokoh yang menyuarakan sesuatu. Zaman dulu ya, biasanya ada semangat ingin menegakkan kerajaannya yang telah runtuh. Nabi Muhammad gak itu, tapi beliau ingin menebarkan kebaikan gitu. Makanya ketika
Nabi Muhammad SAW diberi pilihan apakah ingin menjadi seorang oleh Allah diberi pilihan apakah ingin menjadi seorang raja yang beriman ataukah seorang hamba Allah, seorang hamba Allah dan berilmu Rasul. Ketika itu malaikat Jibril mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad, tawadu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawadu di sisi Allah. Kan yang memberi pilihan itu Allah. Maka Rasul pun memilih hamba Allah dan utusan Allah. Memilih hamba Allah dan utusan Allah. Sebagai hamba dan utusan Allah, abdun wa rasul. Nah, ketika Nabi Muhammad ditakdirkan ada atau dilahirkan di kota Mekah berbangsa Arab, karena memang itu atas dasar ilmu Allah. Di dalam surat Al-An'am ayat 124, cukup panjang suratnya, di tengah-tengah ayatnya Allah berfirman bahwasanya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu mana yang paling tepat, paling maslahat. Di manakah Allah akan menjadikan kerasulan itu? Jadi Allah Maha tahu. Jadi ketika Allah takdirkan Nabi Muhammad berbangsa Arab, orang Mekah gitu ya, di tahun itu, diutusnya di tahun itu karena Allah Maha tahu itulah saat yang paling tepat bagi beliau untuk diutus di sana berbangsa Arab, berbahasa Arab. Gitu. Karena Allah Maha tahu. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini pun dijelaskan bahwa sampai Adnan yang tadi saya sempat bacakan, itu sepakat para ulama sejarah tentang silsilah keturunannya, karena memang orang-orang Arab itu punya kebiasaan seperti itu. Kan kalau kita mah biasanya hafalnya ke bapak kemudian kakek, buyut udah nggak tahu namanya gitu ya. Tidak dosa, tidak. Tapi kalau di bangsa Arab itu mereka hafal turunannya, sehingga kalau ada yang memalsukan itu mereka tahu ini palsu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada tentang polemik masalah nasab, dicek karena memang mereka punya datanya, dan ketika menyalahkan itu karena ada kitab khususnya, kitab Ansab misalnya tentang nasab Al-Ansab seperti itu. Kemudian dari Adnan ke selanjutnya sampai akhirnya nyambung ke Nabi Ismail. Ismail putranya Ibrahim alaihi wassalam gitu. Dan kemudian penulis kitab ini membahas bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah di tahun Fil, di tahun gajah. Secara umum, insya Allah Bapak Ibu tahu tentang ini, ya, tahu tentang ini. Hanya saja yang menarik di sini kata penulis kitab ini, wa kanat waqa'atul fil taqdimatan qaddamaha Allah li nabiyhi wa baitihi. Dan kan tadi sebutkan Nabi Muhammad lahir di kota Mekah di tahun Fil, di tahun gajah, yang artinya bahwa tahun gajah itu tahun yang mana di tahun tersebutlah terjadi penyerangan Raja Abroha ke Mekah. Nah ini kata penulis kitab ini merupakan muqaddimah yang memang sudah Allah takdirkan ada kejadian tersebut untuk Nabi Muhammad SAW yang akan lahir di tahun itu. Untuk Nabi Muhammad SAW yang akan lahir di tahun itu. Maksudnya gimana muqaddimah itu? Jadi ini merupakan pendahuluan agar pamor kota Mekah itu begitu sangat dikenal oleh bangsa Arab.
Kan daerah Arab, tanah Arab itu bukan Mekah saja. Dari Mekah ke Madinah ratusan kilometer. Itu baru 2 kota, belum ada Najd, belum ada Diriyah, belum ada Riyadh kalau sekarang, dahulu Yamamah. Banyak kota. Sampai ke daerah Yaman itu Arab. Sampai ke kemudian Bahrain, Kuwait kalau sekarang. Ke atasnya sampai perbatasan Syam. Kalau Irak bukan Arab sebenarnya. Bangsa Assyria artinya. Tapi ketika Islam masuk ke daerah Irak, maka ketika itu bahasanya berubah jadi bahasa Arab. Sebelumnya bukan bahasa Arab. Mesir itu bukan Arab dulu. Kemudian Islam masuk ke daerah Mesir, bahkan kalau kita lihat dari geografi, udah benuanya udah beda, benuanya benua Afrika Mesir itu. Tapi ketika Islam masuk ke sana, juga bahasa Arab menyebar di sana. Jadi sampai sekarang Mesir mengaku sebagai Republik Arab Mesir. Gitu ya. Atur kopi ini. Oh yang ngopi, ngiding. Biasa atur nuhun. Ya, baca. Nah, seperti itu. Ya, ngopi heula Pak biar ngejreng. Mulai goyang orang ngopi heula. Bismillah. Jadi memang itu teh udah takdir dari Allah untuk memunculkan pamor kota Mekah yang memang sebelumnya sebenarnya kota Mekah itu sendiri udah dikenal. Karena kan kita tahu bahwasanya sejak zaman Nabi Ibrahim, kota Mekah itu sudah mulai dimakmurkan. Yang sebelumnya apa? Padang pasir biasa, apalagi negeri-negeri yang lain yang bukan kota. Memang Mekah itu kota besar. Di Jazirah Arab itu, di tanah Arab yang luas itu. Dulu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memakmurkan, itu sepi memang. Cuman berdua kan, Bunda Hajar, biasa kita sebut Siti Hajar, Sayyidati Hajar, maksudnya gitu. Sayyidah Hajar alaihi salam dengan Ismail itu lagi sepi banget. Tapi kemudian ketika ribuan tahun kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW udah jadi kota besar, pusat perdagangan antara Yaman dan Syam itu transitnya di kota Mekah. Yaman bagian bawah, Syam bagian atas, Palestina Syam itu. Semoga Allah membebaskan Palestina. Daerah utara. Yaman tuh di bawah. Kan negara Teluk di pinggir. Biar kegambar heula kan sejarah ini akan belajar sejarah. Kuwait, Qatar, Bahrain gitu ya, negara-negara UEA, Uni Emirat Arab itu terkenal karena apa? Majunya luar biasa. Majunya luar biasa. Nah, kemudian Mekah itu di tengah nih, Mekah, Madinah. Ini dekat ke laut. Ya, seperti itu. Nah, itu memang sudah dikenal oleh bangsa Arab, tapi agar semakin terasa sakral gitu, maka terjadilah penyerangan Raja Abroha yang asalnya dia itu dari Yaman di bawah. Yaman emang kota tua dari dulu, ya Yaman itu. Bahkan di Mekah yang datang kemudian jadi ramai di Mekah itu sebagiannya adalah orang Yaman yang kemudian nomaden, tapi kemudian lihat ada sumur Zam-Zam di sana, minta izin tinggal di sana, sempat kita kisahkan. Asalnya dari Yaman, begitu. Nah di Yaman ini dulu dikuasai oleh orang Afrika Ethiopia atau dahulu Habasyah, kerajaan Habasyah. Jadi Afrika zaman dahulu itu maju, Pak. Bahkan kerajaannya bisa menjajah negeri Yaman, Arab Yaman. Kalau Yaman Arab, itu dijajah oleh orang Ethiopia, Afrika. Tahu kan Ethiopia? Ini. Kalau sekarang identiknya kurang maju atau apa. Tapi dulu itu kerajaan besar. Bahkan hijrah sebagian sahabat Nabi kan ke Habasyah ini. Ke Habasyah. Karena negeri aman dahulu. Sebelum itu, sebelum Nabi Muhammad lahir, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang kerajaan Ethiopia pernah merengsek lewat laut, nyebrang dulu langsung masuk ke daerah Yaman, menjajah kota Yaman. Maka gubernur Yaman
atau perpanjangan tangan dari kerajaan Habasyah ini nulis surat, ya, nulis surat ke pusat, ke Ethiopia sana, nulis surat bahwasanya di kota Mekah, di negeri Arab ada kota yang memang udah dianggap sakral yang disebut kota Mekah. Orang-orang Arab di sana biasa melakukan ibadah ngumpul di sana, pilgrim atau haji bahasa kitanya. Pusatnya di Mekah itu orang Arab itu. Karena apa? Mekah emang dulu dimakmurkan Nabi Ibrahim tuh, keturunannya terus menggencarkan tata cara ibadah haji ini yang kemudian sempat kita bahas, qadarullah ratusan tahun kemudian menjadi rusak tata cara peribadahan yang diajarkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Hajinya masih ada, tetapi tata caranya sudah penuh kemusyrikan, bahkan Ka'bahnya pun udah penuh dengan berhala. Kemudian di antara tata cara haji yang disimpangkan, disesatkan oleh orang-orang sesat adalah bahwa kalau haji tidak pakai baju, kalau laki-laki tidak pakai baju sama sekali. Kalau perempuan masih pakai gamis, tapi tipis dan menutupi aurat besarnya saja. Kalau laki-laki telanjang. Dan ini sempat kita bahas, ya. Sempat kita bahas. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tapi tetap itu jadi pusat peribadatan. Makanya utusan dari Habasyah yang ada di Yaman ini menulis surat meminta izin kepada pusat untuk melakukan serangan besar-besaran ke kota Ka'bah. Untuk apa? Menghilangkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, agar orang-orang Arab nanti kalau melakukan ibadah tahunan itu ngumpulnya ke Yaman. Jadi mereka merencanakan daerah Yaman itu adalah pusat peradaban Arab. Mereka biasa raja-raja membangun itu kan biasa. Karena di Mekah nggak ada rajanya yang dikenal, nggak ada, mereka antar suku-suku saja, kepala suku seperti itu. Raja kan nggak dikenal dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Di kota Mekah ada Raja Abu Jahal misalkan, nggak ada. Tapi hanya sebatas keamiran, kepemimpinan kabilah, kepala suku. Gitu ya. Wallahu alam, saya belum tahu apa bedanya antara raja dalam bahasa Indonesia dengan kepala suku. Sepertinya raja lebih besar gitu. Yang jelas king atau al-malik itu enggak ada di kota Mekah. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ternyata surat tersebut kan diumumkan dulu, dan rencana tersebut diumumkan terlebih dahulu kepada orang-orang Yaman oleh Raja Abroha yang ada di Yaman. Dia itu orang keturunan Afrika, Ethiopia. Orang Yaman kan Arab kan beda ya secara fisik penampilannya, tapi mereka orang Ethiopia itu berkuasa. Nah, kemudian ada orang Arab Mekah yang sedang di Yaman mendengar rencana itu. Ada orang Arab dari asli orang Mekah mendengar kabar tersebut, maka muncul fanatik kesukuannya, kearabannya itu muncul. Ini kok kenapa penjajah itu yang udah ngejajah kota Yaman terus mau merusak tempat suci kami? Karena orang Arab sepakat bahwa Mekah itu tempat suci dengan cara yang sudah menyimpang tadi disebutkan, karena berlalu ribuan tahun dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian di malam hari, orang Mekah ini yang sedang ada di Yaman mengotori tempat peribadatan yang dibangun oleh Raja Abroha yang ada di Yaman, yang nanti direncanakan akan menjadi pengganti Ka'bah. Hanya saja yang didirikan oleh Abraha adalah semacam kuil, mungkin lebih tepatnya disebut gereja, karena beragama seperti itu, Nasrani. Kunais namanya itu. Kulais pakai lam, Kunais. Terbuat dari emas, diperindah agar menarik, yang menyedot para wisatawan agar seperti itu. Malam hari dilumuri dengan kotoran,
sebagaimana disebutkan falataha qiblataha bil azirah, bahkan melumuri arah kiblat tempat ibadah. Jadi setiap tempat ibadah biasanya ada sebut kiblat gitu zaman dahulu. Kalau orang-orang Nasrani, Yahudi, kiblatnya itu ke Bethlehem gitu. Kalau sekarang ya dari sekitar Baitul Maqdis, lebih spesifiknya Masjid Al-Aqsa. Itu memang tuh kiblat tiga agama besar dahulunya, Islam, Yahudi, Nasrani. Kalau Islam beberapa bulan Nabi Muhammad diutus gitu ya, menjadi Rasul, beberapa lama maksud saya. Kemudian Allah alihkan kiblatnya ke Ka'bah. Asalnya Baitul Maqdis. Jadi sempat menjadi tiga agama besar ya, Masjid Al-Aqsa itu, maka diperebutkan sampai sekarang dan kancah pertempuran terus sampai hari kiamat karena nanti Nabi Isa turun di sana ya. Perang lagi di sana. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian sempat di kota Mekah itu orang Mekah tadi setelahnya melumuri dan ketahuan oleh Raja Abraha Yaman ketika itu murka, dan yang tadinya masih nunggu keputusan dari pusat untuk menggempur Mekah langsung buru-buru siapkan tentara, dan tentara yang paling maksimal meskipun orang Mekah nggak punya pasukan khusus karena bukan kerajaan, nggak punya pasukan khusus, tapi ini nggak tanggung-tanggung. Raja Abraha mempersiapkan tentara yang mana pasukannya itu belum pernah ada di tanah Arab. Kalau di Afrika banyak, diimporlah gajah, itu di negeri Arab nggak ada. Tapi di Afrika, seperti yang kita ketahui bagi yang sering biasa lihat Discovery Channel atau yang semisalnya gitu, di Afrika gajah Afrika banyak, di Indonesia ada, di Lampung apalagi gitu ya. Tapi kalau di tanah Arab nggak ada, tapi sengaja diimpor untuk apa? Ini serius gitu ya, penyerangan serius meskipun yang diserang itu biasa aja, kabilah-kabilah yang ngumpul di kota Mekah gitu. Ini menunjukkan keseriusan. Setelahnya diimpor, datang terjadilah penyerangan. Tentu jarak Yaman dan Mekah itu kan dilalui beberapa pekan perjalanan gitu ya. Itu prosesnya lama. Dan terus merengsek mereka Raja Abraha dengan kemarahannya karena sudah ada orang Mekah yang menghina tempat ibadah yang akan dijadikan pusat nantinya, datanglah dia ke sana. Nah ini nanti singkat kisah datang ke kota Mekah dan terjadilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, arsalna alaihim tayran ababil, dan surat Al-Fil bahwa Allah mengutus burung-burung yang menghancurkan pasukan itu. Di sini Bapak Ibu rahimanallah, dari kisah penyerangan itu disebut tahun Fil karena saking ketinggalannya orang-orang bangsa Arab Mekah itu, mereka nggak punya tahun. Kalau tahun Cina kan ada kan sekarang, tahun Masehi ada, tahun Jawa juga ada, tapi tahun bangsa Arab nggak ada. Makanya biasanya kelahiran seseorang itu patokannya peristiwa besar di tahun itu apa gitu. Makanya disebut Nabi Muhammad lahir di tahun Fil karena belum ada tahun Hijriah. Nanti adanya ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab ditetapkannya itu karena peradaban bangsa Arab mulai maju, penanggalan dibutuhkan gitu ya. Kan Umar bin Khattab menguasai Persia, menghancurkan Romawi di Syam. Untuk imperium yang mulai besar itu, kaum muslimin, kerajaan umat Islam yang kekhalifahan ketika itu, kan masa gak punya tahun, otomatis pasti butuh tahun, bikinlah tahun Hijriah. Dan patokannya itu di masa Umar, Rasulullah udah meninggal, ditetapkan di masa Umar, tapi ditarik mulai tahun 1 Hijriahnya itu adalah tahun ketika hijrahnya Nabi, bukan ketika lahirnya Nabi. Karena hal yang paling sangat memiliki pengaruh besar dalam dakwah Islam itu adalah momen hijrah. Momen hijrahnya Nabi. Bukan momen pertama kali dapat wahyu, tapi momen hijrahnya Nabi. Saking sangat vitalnya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bahkan orang-orang Yahudi
orang-orang Yahudi, mereka kan ilmuwan dalam bidang agama juga. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Betapa kita kenal kan sama anak kita. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang Yahudi Nasrani ahli ilmunya tentunya kan. Tiap agama ada ahli ilmunya, ada orang awam. Bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Nah inilah yang kemudian kata penulis kitab ini, di antara sebab kenapa ketika nanti Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, di sana sudah banyak orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu Nabi terakhir akan diutus di bangsa Arab, dan kemudian lahirnya di Mekah, dan kemudian di Mekah itu fase dakwahnya Nabi terakhir, tetapi dakwahnya yang masih lemah dan akan kuat ketika di Madinah. Maka orang-orang Yahudi nunggu di Madinah sana, nunggu kehadiran Nabi terakhir untuk mendukung. Asalnya gitu. Pastikan mereka juga tahu atuh lahirnya Nabi terakhir di mana, di Mekah. Namun mereka tidak tinggal di Mekah. Kenapa? Karena tahu di Mekah adalah fase lemahnya Nabi tersebut, yang nanti akan kuat dakwahnya ketika hijrah ke Madinah. Maka nunggunya di Madinah tuh gitu. Bagian susah nama mereka nggak mau ikut, karena tertulis dalam kitab suci mereka. Bagaimana tidak, sementara Allah nyatakan mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Kita kan tahu lahirnya anak kita kapan, meskipun tanggal lahir sok lupa wae gitu ya. Gitu, apalagi tanggal lahir istri lupa. Sebagian keadaan bisa bikin konflik wae begitu patut kayak. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah itu di tahun Fil, di tahun gajah. Istilah tahun gajah, kenapa enggak ada tahun berapa di angkanya? Kenapa? Karena memang bangsa Arab saking tertinggalnya peradabannya, mereka nggak punya penanggalan. Kalau bulan mereka tuh punya bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu dari sejak dahulu, dari sejak Nabi Muhammad sebelum diutus pun udah ada. Makanya biasa orang Arab itu menganggap sial salah satu bulan itu, bulan Safar. Tapi Rasulullah menyanggahnya dengan mengatakan wala safra, tidak ada kesialan di bulan Safar. Itu orang jahiliyah meyakini keyakinan bulan Safar itu bulan sial, maka mereka nggak akan menikahkan anaknya, nggak akan jual beli atau safar perjalanan jauh di bulan itu, karena menganggap sial. Di sebagian orang sampai sekarang di Indonesia ada yang menganggap bulan Safar itu bulan sial. Terus sejak zaman jahiliyah gitu. Tapi udah disanggah oleh Nabi, gak ada wala safra wala adla wala tiara. Tidak ada kesialan Safar, tidak ada kesialan tiaroh. Tiaroh itu biasanya kesialan bangsa Arab dahulu. Kalau ada burung tertentu bersuara hinggap di atap rumah seseorang, ada yang mati itu dia. Sampai sekarang ya, kalau di barat sana burung cuing-cuing, ain maut Jawa Barat gitu. Nggak ada kata Nabi Muhammad, yang mati itu takdir Allah. Kalaulah kemudian cuing-cuing hinggap di rumah, ketika itu ada yang meninggal, itu bukan karena burung lagi tasbih kok dianggap sial. Nah, saya katakan burung lagi tasbih bisa jadi seperti itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu lillah. Tidaklah ada sesuatu melainkan pasti bertasbih kepada Allah. Itu burung lagi tasbih pasti dianggap tanda kematian ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, balik lagi ke sini bahwa
terjadilah penyerangan di sana di tahun fil tersebut ya. Memang Allah takdirkan di saat itu. Jadi di tahun yang kemudian beberapa saat setelah itu ya, walau alam tidak saya ingat di sini berapa lama antara kejadian penyerangan kemudian setelah itu lahir Nabi Muhammad. Berapa bulankah, berapa harikah, saya tidak sempat menemukan datanya atau keterangannya. Sehingga intinya di tahun itu gitu ya. Tentu setelah terjadi penyerangan itu. Nah, kan ada yang luar biasa dari penyerangan tersebut adalah bahwa kemudian pasukan besar itu, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah masuk ke sekitar kota Mekah ya, yang kemudian ternyata pasukan Abraha ini nggak bisa melanjutkan perjalanan masuk ke dalam kota Mekah. Biasanya kota itu Pak Bu itu ada batas yang jelas. Zaman dahulu biasanya benteng tiap kota itu, karena itu pertahanan pertama, pertahanan paling penting. Pasti ada benteng di sekitar kota itu. Ini sekarang udah nggak ada karena nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan sekarang kan radar gitu. Kalau Bapak Ibu lihat kota Madinah, di searching kota Madinah tempo dulu dengan lukisan gitu, ratusan tahun yang lalu ada lukisannya. Itu ada bentengnya kota Madinah. Jadi jelas di luar benteng itu, di luar kota Madinah. Nah, sebelum masuk ke kota Mekah, Raja Abraha itu diam dulu pasukannya di tempat yang dinamakan Al-Mughammis. Nah, kemudian di sana gajah paling besar, karena ada beberapa gajah. Gajahnya namanya Mahmud, disebutkan dalam suatu riwayat. Gajah di Namian ya Mahmud. Afwan, punten kalau ada yang namanya Mahmud. Kayaknya udah jarang ya misalkan. Bukan Ahmad tapi Mahmud ya. Karena kalau Mahmud di kalangan mereka, Mahmud itu artinya ya yang bagus, yang terbaik, yang dipuji gitu. Nah seperti itu. Jadi Mahmud ini, gajah ini kita sebut gajah aja ya. Gajah ini di suatu tempat itu nggak bisa maju terus. Tapi kalau diarahkan ke arah kanan kiri yang bukan arah Mekah, dia mau. Tapi kalau dipaksa masuk, itu dia nggak mau. Si gajah ini. Maka terjadi keributan di sana. Akhirnya nunggu dulu. Ketika menunggu tersebut, maka seperti biasa ada dialog dulu. Dan di Mekah ketika itu ada yang sudah dituakan. Dia bukan raja, tapi salah satu tokoh. Di antara tokoh-tokoh itu ada yang dianggap paling terhormat, disepuhkan gitu ya. Itu dituakan. Namanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ini bukan raja, tapi dituakan karena bijaksana, pintar. Dan kemudian Abdul Muttalib ini meminta waktu kepada Raja Abraha untuk bicara dulu. Sebelum engkau menyerang, tolong kita bicara dulu, ada hal penting. Bahkan sampai Abdul Muttalib ini cari orang sebagai perantara agar si raja ini berkenan untuk ngobrol dulu, dialog dulu sebeberapa saat. Nah kemudian ternyata diterima untuk bisa ngobrol. Nah ketika itu berhadapanlah, disebutkan di dalam riwayat yang dibawakan di kitab ini, bahwasanya orang yang menjadi perantara ini tentu harus orang yang dekat dengan Abraha, yang ikut di pasukan Abraha ketika itu. Memberitahukan kepada Abraha bahwasanya ini orang yang mau bertemu ini, seorang syekh, orang sepuh ini adalah Sayyidu Quraisy. Ini termasuk tokohnya kaum Quraisy, orang Arab, bangsa Quraisy. Minta izin untuk bisa ketemu, yasta'dzinu alaika wa qad jaa'a ghairu nasibin laka wa la mukhalifin li amri. Dan dia datangnya bukan untuk membantah engkau, bukan untuk menyelisihi keinginan engkau masuk ke kota Mekah. Pokoknya gimana ya, diusahakan agar bisa ngobrol nih Abdul Muthalib ini dengan Raja Abraha ini ya. Maka kemudian Abdul Muthalib pun datang di suatu tempat, biasa kan
pakai kemah besar karena itu tempat sementara masuk, dan di sana ada tempat khusus raja, kursi khusus raja. Namun wa kana Abdul Muthalib rajulun jasim mar'ahu, tetapi Abdul Muthalib itu adalah seorang lelaki yang rupawan dan begitu ganteng serta kelihatan berwibawa. Sehingga tatkala Abroha ro'ahu melihat kepada Abdul Muthalib, a'zamahu wa akramahu, dia kemudian tiba-tiba ingin memuliakan dan menghormati Abdul Muthalib. Sebelumnya kan hampir menolak, sampai perantaranya itu berusaha merayu-rayu, tapi pas ketemu langsung takjub lihat wibawanya Abdul Muthalib meskipun bukan raja begitu. Bahkan kursi Abroha, Raja Abroha ini dari Yaman, kursi yang bisa duduk ini singgah sana, itu tidak dia duduki, tapi dia memilih sama-sama duduk di tempat duduk tamu gitu, di bawah lesehan. Biasa bangsa Arab tuh lesehan di bawah. Karena apa? Takjub ketika melihat Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, begitu. Duduk ke bawah, kemudian baru ngobrol ya ketika itu dengan ada penerjemah, karena Abrohah ini bukan orang asli Arab, tapi dia dari orang Afrika sana, begitu. Maka kemudian ternyata yang diobrolkan adalah bahwasanya fatalaba minhu ayyaruda alaihi mi'atil da'ir allati asabha min mali. Ternyata Abdul Muthalib itu ingin menagih atau meminta kembali 200 unta yang ditahan ketika digembala di luar kota Mekah. Abraha datang, ini unta ini direbut, diambil karena untuk bahan makanan dan sebagainya gitu ya. Pokoknya diambil, begitulah perang, segala diambil, eksploitasi. Sekarang di Indonesia udah nggak ada perang, eksploitasinya masih ada, qadar Allah. Nah maka ketika itu diambil, maka apa yang terjadi? Abdul Muthalib ini ternyata datang dengan penuh wibawa. Pas ngobrolnya itu saja, tolong kembalikan 200 untaku yang kau ambil, itu saja. Maka ketika mendengar itu, faqala Abraha litarjamanihi, Abraha berkata kepada penerjemahnya untuk sampaikan ke Abdul Muthalib, padahal duduk bareng tapi beda bahasa. Katakan kepada Abdul Muthalib ini, sesungguhnya tadinya aku sangat kagum ketika pertama kali melihat engkau wahai Abdul Muthalib, gitu ya. Dan aku pun sampai seperti ini sikapku. Tetapi kemudian sekarang aku kecewa, kata Abroha. Maka Abdul Muthalib menjawab, kenapa kecewa? Gitu ya. Tadi udah takjub tapi kecewa. Kata Abroha, Raja Abroha, bahwasanya aku datang ke sini untuk menghancurkan tempat sucimu. Aku kesini untuk menghancurkan simbol kemuliaan kalian, wahai masyarakat Mekah. Yani mau menghancurkan Ka'bah, itu udah disebar. Makanya tadi kan sampai ada yang marah di negeri Yaman orang Mekah. Tetapi kata Abdurrah, kok kenapa ketika kita dialog kamu hanya ngebahas masalah hartamu saja gitu, bukan ngebahas tolong jangan diserang dan sebagainya. Jadi heran nih Abroha, saya datang mau menghancurkan, ini ada tokohnya, kok yang diminta cuman masalah untaku tolong kembalikan, gitu aja, gak ada permintaan lain dari Abdul Muthalib. Maka apa jawaban Abdul Muthalib? Dia jadi tokoh itu karena kecerdasan dan kebijaksanaan. Ana rabbul ibil wal baitul rabbun yamna'u minka. Aku adalah pemilik unta itu. Unta-unta itu milikku. Aku yang menguasai unta itu. Adapun Baitullah Ka'bah itu ada penguasanya sendiri. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Maka aku akan melindungi untaku, sementara Ka'bah ada Sang Maha Kuasa yang akan melindunginya. Jadi gitu. Seperti itu. Maka naliyan minni. Kalau gitu kata Abrah, ya udah ambil aja. Gitu. Akhirnya dikembalikan memang,
Si unta-unta ini dikembalikan, kemudian pulanglah Abdul Muthalib kembali ke Mekah, kemudian mengumumkan ke masyarakat Mekah bahwasanya, wahai warga Mekah, kalian cari tempat teraman ke bukit-bukit, karena Mekah itu sempat saya jelaskan di sini, itu di bawahnya itu daerah Masjidil Haram kalau sekarang. Nah di pinggirnya itu gunung-gunung batu gitu ya, gunung bukit-bukit gitu. Nah silakan kalian menyelamatkan diri, naik ke bukit masing-masing, karena kalau ngumpul di satu bukit nggak cukup gitu, warga Mekah ribuan, maka dipecah ke beberapa bukit, selamatkan diri, karena nggak mungkin untuk menahan serangan ini, nggak mungkin. Adapun Ka'bah kita serahkan kepada Allah, karena Allah lah pemilik Ka'bah ini. Gitu cara berpikir Abdul Muthalib. Dan qadarullah Bapak Ibu, sesuai riwayat Bukhari, Abdul Muthalib ini adalah agamanya sama dengan orang-orang jahiliyah yang lain. Tapi kan itu tentang Allah, nyebut-nyebut tentang Allah semesta alam. Kan sudah kita bahas bahwa orang jahiliyah itu menyembah Allah. Tetapi fatalnya mereka adalah menyembah Allah plus menyembah patung-patung. Ada plusnya. Makanya jangan heran kalau cara berpikir Abdul Muthalib adalah bahwa unta ini aku yang menguasai, pemiliknya itu aku. Adapun Ka'bah ada pemilik sendiri, Allah, Tuhan semesta alam. Jadi cara berpikirnya gitu. Kan kita mah nggak seperti itu gitu ya. Seandainya ada misalkan masjid mau diserang atau negeri kita diserang, kan syariat Islam adalah kita wajib mempertahankan diri, dan termasuk jihad fisabilillah, membela negeri itu. Termasuk jihad fisabilillah. Bahkan bisa jadi fardu ain kalau sudah diserang. Tapi kalau jihadnya bentuknya ke negeri, itu yang menyerang, meluaskan wilayah, itu enggak fardu ain, enggak wajib ke setiap kaum muslimin. Tapi kalau udah diserang, wajib ain, enggak butuh izin. Kalau jihad yang butuh izin itu adalah jihad dakwah, menyebarkan ke negeri orang. Tapi kalau jihad diserang enggak perlu, misalkan izin dulu ke orang, Bapak Ibu, ini ada orang-orang luar mau nyerang kita, saya izin ya, enggak perlu. Langsung, karena ini kewajiban dari Allah. Makanya kaum muslimin yang begitu totalitas mempertahankan negeri kita dahulu, dipimpinnya pasti ke tokoh agama pasti, karena mereka sudah siap mati, yang gimana lagi gitu ya. Sudah siap mati. Adapun yang tidak didasari dengan agama biasanya dimotivasi dengan motivasi yang lain, sehingga mudah rapuh dan berkhianat nantinya. Biasanya gitu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kembali ke sini, maka kemudian Abraha pun mempersiapkan untuk memasuki, dan susah terus. Tentu pakai strategi yang lain, gajah tetap di tempat tertahannya, kemudian pasukan berkuda masih bisa masuk, pasukan yang lain. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, Allah mengutus burung yang berbondong-bondong, yang bahasa Arabnya ababil, itu artinya berbondong-bondong, yang didatangkan oleh Allah dari arah laut, karena memang Mekah itu sebenarnya itu lebih dekat ke arah laut. Jadi dari arah laut itu muncul burung yang membawa 3 batu yang sangat panas. 3 batunya itu 2 di cakar mereka, 1 di paruh burung tersebut, yang kemudian terus dilemparkan ke pasukan Abraha. Dan di sini dijelaskan bahwasanya bahwa falam tusib tilkal hijarah ahadan illa halak, batu tersebut tidaklah mengenai seseorang dari pasukan tersebut kecuali langsung hancur, binasa. Walaysa kullil qaum asabat, tetapi berdasarkan riwayat yang ada bahwa memang si burung tersebut melemparkan batu-batu tersebut, namun tidak semua pasukan terkena oleh batu tersebut. Jadi memang digempur dari atas, tetapi kemudian ada yang kena, kalau sekali kena hancur, rusak badan pasukan itu. Tapi ada juga yang nggak kena. Namun semuanya sepakat, kabur, nggak jadi menyerang, kabur, mundur. Kemudian karena mereka itu dari Yaman dan nggak tahu jalan, maka kebanyakan itu mati di tengah padang pasir. Dan sebagiannya lagi ada yang tahu jalan ke Yaman, pulang ke Yaman. Di antara yang tahu itu adalah Raja Abraha ini.
Tetapi sepanjang perjalanan, kami kan memakan berminggu-minggu, perjalanannya juga kayak sekarang, naik pesawat selesai, naik mobil beberapa jam. Zaman dahulu lama. Di tengah perjalanan tuh kena penyakit Abroha itu, sampai jari jemarinya itu berjatuhan, buntu satu persatu gitu, menderita di perjalanan. Dan sampai ke Yaman ketika itu, sampai ke Yaman, dia sempat sampai ke Yaman dalam keadaan sangat kurus sekali, sangat kurus. Dan sampai si jantungnya itu kelihatan gitu ya, jadi membusuk, wallahu alam, seperti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja enggak langsung mati di sejak penyerangan itu, tapi dibikin lama. Nauzubillah min dzalik. Disiksa. Nah, kemudian Bapak Ibu, intinya itulah, tentu itu viral. Tentu itu sangat viral. Kenapa? Karena aneh kan, pasukan besar ini udah tinggal hancur saja di Ka'bah. Tiba-tiba diselamatkan dengan cara yang di luar akal sehat. Gitu ya. Maka virallah kota Mekah, semakin udah menjadi pusat peribadatan. Kan ada biasanya kita identik misalnya suatu tempat itu pusat ibadah tuh. Tapi nggak disebut hebat gitu. Nggak disebut pertahanannya kuat. Beda kan kita melihat Pentagon dengan New York, beda gitu ya. Dengan di Bali, kemudian dengan di Borobudur, beda image-nya itu. Nah, ketika Mekah ini hendak Allah munculkan lagi, viralkan lagi, itu bahasa kitanya, itu dari segi kekuatan juga, bahwa bangsa besar atau raja besar Abroha Yaman yang menguasai kota Yaman dari dulu udah besar. Di Yaman tuh banyak peradabannya. Tapi di kota Mekah nggak ada peradaban kecuali Ka'bah saja. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tentu viral kota Mekah, maka semakin orang-orang Arab itu salut, sehingga kalau dengar kota Mekah itu kota yang luar biasa. Karena apa? Diserang pun gak tembus. Udah gitu ada tempat suci di sana. Ketika ada seseorang lahir di sana, bahkan bangsa Quraisy, bangsa Arab itu secara umum Arab. Tapi di sana istilahnya itu ada kabilah ya, kalau bahasa kita bisa disebut klan atau apa ya, keturunan tertentu yang dianggap anak cucunya itu orang-orang terhormat, itu disebut Quraisy. Di antara bangsa Arab itu ada Quraisy. Ya Quraisy. Nah, di sana itu kan sekarang bangsa Arab tuh banyak, tapi yang turunan Quraisynya itu ya segelintir orang aja. Dulu di Mekah pusatnya. Nah, keturunan Quraisy. Quraisy itu nama orang. Nama salah satu nenek moyang bangsa Arab ada namanya ada orang yang disebut Quraisy. Nah, Quraisy ini menjadi suatu suku di bangsa Arab yang begitu terkenal. Jadi keturunan Quraisy itu dianggap layaklah jadi pemimpin gitu ya. Nabi Muhammad Allah takdirkan lahir di Mekah, keturunan Quraisy dan keturunan orang yang tadi bersejarah Abdul Muttalib. Begitu. Oleh karena itu, ini sangat dibutuhkan bagi orang-orang di zaman itu untuk agar kalau dia mengatakan sesuatu, orang mendengarkan. Tetapi apa yang terjadi? Enggak didengarkan juga ternyata. Pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW tidak terlalu didengar juga. Tapi orang sudah enggak bisa mencari celah untuk mencela Nabi Muhammad dari segi kehormatan, udah enggak ada celah. Makanya mereka bingung dari mana harus mencela Nabi Muhammad. Maka dimunculkanlah isu Muhammad mengajarkan agama baru. Padahal Allah menyebutkan qul bid'an minar rasul wala adri ma uf'alu bi wala bikum qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bukan rasul pertama yang diutus. Jadi apa yang kuserukan ini adalah sebagaimana yang diserukan oleh orang-orang terdahulu dari rasul-rasul. Ini bukan ajaran baru. Kamu saja yang baru tahu. Karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan ini ajaran baru yang mau merusak tatanan nenek moyang kita. Itu yang digembar, di framing seperti itu. Bahwa ini ajaran baru, gak kita kenal dari zaman dahulu. Padahal justru itu ajaran para rasul dari zaman ke zaman. Hanya saja mereka terlalu menyimpang dari kebenaran itu.
Begitu. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di sanalah Nabi Muhammad SAW lahir, dan kejadian tahun Fil itu, penyerangan pasukan bergajah, memang Allah persiapkan sebagai mukaddimah bahwa memang di sanalah Rasulullah lahir di tempat yang tepat, yang memang Allah sampai seperti itu berkenan untuk membuat keajaiban sehingga semakin viral kota Makkah. Kemudian poin terakhir, bahwa ketika pasukan bergajah datang menyerang ke sana kemudian ditahan dengan diutus burung-burung yang tadi disebutkan, itu tidak terulang kembali ketika kaum muslimin Rasul sudah mendakwahkan Islam dari generasi. Ada kejadian Yusuf bin Hajjaj al-Thaqafi, dia gubernur Irak, gitu ya, datang diutus ke Mekah untuk melengsarkan atau membunuh Abdullah bin Zubair yang ketika itu dilantik menjadi khalifah, tapi tidak disetujui oleh orang Irak. Di sana bawa ketapel besar, manjanik namanya, untuk menggempur kota Mekah, dan terjadi penyerangan sampai Ka'bah itu sebagian sisinya hancur, dibom pakai batu sama daun. Tidak ada burung ababil. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian ada dinasti Fatimiyah, Batiniyah, Rafidhah Syiah. Itu menyerang juga kota Mekah. Dia asalnya dari Mesir dulu, datang ke Mekah di musim haji, membunuh semua jemaah haji, dibunuh, dan sebagiannya disembelih dan dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam, mayat-mayat itu. Ini terkenal Pak sebenarnya bagi yang mau membaca sejarah. Ada dulu kelompok Batiniyah namanya, Fatimiyah Batiniyah, salah satu sekte Syiah Rafidhah. Dan ini si Hajar Aswadnya itu dicokel, diambil dengan cara dipecah dulu dan pecah. Oke, kalau bagi kita yang pernah melihat isi dari Hajar Aswad itu ada pecahan batu. Nah, itu sebenarnya Hajar Aswad itu yang pecahannya dilem. Dan sebagian pecahan Hajar Aswad itu ada di Turki sekarang. Salah satu masjid Turki namanya apa? Masjid Biru kalau nggak salah, bukan Hagia Sophia-nya. Ditempelkan Hajar Aswad karena memang dulu pecah. Karena Hajar Aswad itu batu biasa, gak bisa kita ngalap berkah ke batu itu. Tapi kemudian kita disyariatkan untuk menciumnya, itu sunnah Nabi. Namun menciumnya juga sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, Sahih riwayat Bukhari. Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, mengamalkan sunnah Nabi, mengatakan dan sengaja diperdengarkan ke sahabatnya, beliau sebagai khalifah ketika itu. Inilah alamu ya Hajar, sesungguhnya aku tahu wahai batu Hajar Aswad, innaka Hajar, engkau batu biasa. Laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah mengajarkan mencium engkau, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium engkau, aku pun tidak akan mencium engkau. Sampai seperti ini. Dan ini Umar bin Khattab loh, yang kata Rasulullah keimanannya kalau ditimbang dengan setengah penduduk bumi, keimanan Umar lebih besar. Nah gitu bayangan cara beribadah orang yang imannya besar. Dan Umar bin Khattab kata Rasulullah, fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar pasti masuk surga, Umar pasti masuk surga. Nah calon penghuni surga mah akidahnya gitu. Dan ini pun akidah yang diajarkan oleh Rasul, bahwa kalau memang kita harus mencium batu tertentu karena Rasul mengajarkan, itu bukan berarti kita menganggap batu tersebut memiliki keramat. Tadi belum saya sebutkan ya teks perkataan Umarnya, saya ulangi. Wallahi inni la'alamu innaki Hajar. Demi Allah, aku tahu kau adalah batu biasa. La tanfa'u wa la tadur. Nah itu ada kata-kata. Kau tidak akan memberikan manfaat maupun madarat. Tidak akan mendatangkan manfaat maupun madarat. Madarat itu bahaya, celaka, kualat. Nah seperti itu. Kan beda ya dengan keyakinan sebagian orang. Nah oleh karena itu begitulah, maka
itu dicokel oleh orang-orang Fatimiyah ini, dicuri 20 tahun lebih orang haji ke Mekah, tidak ada Hajar Aswad. Itu ratusan tahun yang lalu terjadinya, dinasti Fatimiyah. Nah, gak ada burung ababil. Kenapa? Kata Syekh Abdul Hakim Abdad hafizahullah ta'ala, bahwa ketika dahulu di tahun fil itu, kenapa Allah menakdirkan ada burung-burung ababil? Karena itu untuk mempersiapkan akan ada sejarah besar lahir Nabi Muhammad. Seandainya Allah tidak menahan pasukan bergajah itu dengan mendatangkan burung-burung itu ababil, maka selesai sejarah Arab, sejarah Maka udah hancur rata, dihabisi. Tapi itu kemudian Allah tahan meskipun dengan cara yang ajaib, karena apa? Akan hadir di sana Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Adapun setelah Nabi Muhammad lahir, Islam tersebar, Al-Quran dan Sunnah sudah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum, berarti sudah selesai. Maka Ka'bah itu kalau hancur, ya hancur, nanti juga didirikan lagi oleh kaum muslimin. Begitu. Karena Ka'bah itu sendiri bukan Tuhan, jelas ya, kita tahu bahwa itu bukan Tuhan. Dan berapa kali direnovasi karena sempat kebakaran juga. Jadi di Mekah itu sempat kebakaran, sempat dihancurkan. Tadi saya sebutkan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia gubernur Irak yang ulama beda pendapat apakah dia udah kafir atau belum. Karena kejam membantai, ulama menghitung apa yang dia membantai berapa orang, itu sekitar 120 sampai 150 ribu kaum muslimin dibantai oleh dia. Dihitung. Jadi ulama itu ragu, sempat ragu. Itu masih muslim atau bukan gitu. Hajjaj bin Yusuf orang Irak, tapi Irak yang sudah di bawah kekhilafan Islam gitu. Nah, sampai seperti itu ragu. Tapi Hasan Al-Basri Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab, ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz, udah bukan generasi sahabat. Ini sempat mencela-cela Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi karena gak jauh masanya, itu masih satu zaman tapi udah gak menjabat ya. Yusuf bin Hajjaj si pembantai ini mencela-cela, tapi kemudian mimpi bahwa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini bermimpi dan ada kabar pernah berdoa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini, bahwa doanya itu adalah, ya Allah, orang-orang mengira bahwasanya Engkau tidak mengampuniku, sedangkan Engkau Maha Pengampun, ampunilah aku ya Allah. Jadi ya Allah, orang-orang mengira bahwa Engkau tidak akan bisa mengampuniku saking dosanya, namun Engkau Maha Pengampun, ampunilah aku ya Allah. Sempat doa gitu, maka Umar bin Abdul Aziz langsung gak mencela lagi nih. Ketika sejak itu malu gitu. Sampai seperti itu. Maka Bapak Ibu, kita yang banyak melakukan dosa ini kan belum pernah membunuh, tidak pernah membunuh, lebih layak untuk diampuni kalau kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kenapa kemudian sebelum lahirnya Nabi ada burung-burung ababil, sementara tadi sekelumit saya sebutkan sejarah bahwa kota Mekah itu, bahkan saya sebutkan juga pernah kebanjiran, tenggelam, tadi pernah kebakaran, pernah dirusak oleh orang zalim dan sebagainya. Karena itu bukan Tuhan, itu sebagai patokan saja, hanya saja tetap kan kita memuliakan, sebagaimana masjid ini bukan Tuhan, tapi kan kita bersihkan, gitu. Kita rawat. Gak mungkin ada hewan pipis di sini kita biarkan, tentu kita basuh lagi, itu kan tetap ada penghormatan dari segi itu, tapi menuhankan tidak, gitu ya, menuhankan tidak. Dan tadi disebutkan bagaimana cara beriman sebagaimana Umar bin Khattab tentang Hajar Aswad. Maka ketika ada penghancuran Ka'bah dan sebut udah pernah, tapi tidak ada turun ababil. Jawabannya apa? Ada burung ababil itu dahulu karena memang hendak lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Ka'bah ini nanti di akhir zaman akan dihancurkan berdasarkan hadis sahih.
ketika kaum muslimin udah tidak ada sama sekali. Jadi ada fase orang yang beriman itu sudah ditiadakan oleh Allah seluruhnya. Bahkan disebutkan ketika kemudian masih ada orang yang beriman, sebelum mau ada hari kiamat, menjelang hari kiamat, maka Allah wafatkan dengan diutus angin yang bertiup dengan halus. Dan setiap orang yang memiliki keimanan meskipun kecil yang terkena angin tersebut diwafatkan dengan baik. Sampai tidak ada satupun orang yang beriman. Dan ketika itulah tegak hari kiamat, terjadi hari kiamat. Tetapi sebelum itu ada fase waktu cukup lama, itu ada orang yang menghancurkan. Siapa yang menghancurkannya? Orang dari Habasyah juga. Entah kenapa kok ada di Mekah ketika itu. Diambil, kata Rasul, diambil batunya satu persatu, dibuang satu persatu ke laut. Sampai seperti. Tapi itu nanti setelah nggak ada orang Islam, nggak ada yang membela ketika itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali terlalu lebih ya. Saya lupa bahwa tadi mulai 4:30 ini azannya lebih cepat. Tentu ada hak untuk bertanya. Kalau ada yang bertanya silakan. Saya tunggu sampai selesai ngopi. Mau tanya Ustaz. Kan dari sejarah Islam itu sejarah itu nggak ada tertinggal ya. Mereka tidak punya penanggalan. Hanya ada bulan aja yang mereka tahu. Artinya ketika Rasul lahir itu bisa dikatakan tanggalnya itu nggak ketahuan. Iya. Ketahuan itu justru di hari kematian Rasulullah karena itu sudah ada tahun Hijriah ya. Iya. Mungkin seperti itu saya. Iya. Tanggalnya belum ketahuan karena belum ada Hijriah gitu. Ya karena masyarakat tertinggal dalam hafal. Sehingga tanggal lahir Rasul itu masih jadi iya. Betul. Jadi tanggal lahirnya Nabi Muhammad pun diperdebatkan, tapi kebanyakannya sepakat di Rabiul Awal. Adapun meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disepakati karena ketika dulu kita lahir, ketika orang-orang besar itu lahir, enggak Nabi Muhammad saja Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama dan sebagainya di zaman dahulu, itu kan orang nggak tahu bahwa bayi yang lahir ini akan jadi orang besar. Gitu. Jadi orang banyak lupa ini lahirnya kapan. Dia terkenalnya udah muncul ketika sudah dewasa. Orang tuanya udah lupa dulu ketika lahir tanggal berapa, lupa. Dulu sering banyak yang lupa. Makanya tanggal lahir ulama atau orang besar, para sahabat biasanya berbeda pendapat ini lahirnya kapan. Begitu. Karena apa? Dulu nggak ada akta. Termasuk Nabi Muhammad SAW, hanya saja ada keajaiban khusus Nabi Muhammad itu. Ya, ada keajaiban khusus seperti ibunya Aminah itu sebelum melahirkan mimpi cahaya terang keluar. Kemudian juga hal yang ajaib ini ada tahun gajah gitu ya, tadi yang disebutkan. Kemudian disebutkan juga bahwasanya tiba-tiba api penyembahan orang Majusi di Persia padam dan sebagainya. Itu ada kekhususan memang. Cuman mereka enggak menyadari bahwa ini akibat lahirnya Nabi Muhammad SAW gitu. Makanya memang kalau Bapak Ibu mau membaca lebih spesifik ke buku-buku tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, langsung ke bukunya ya, bukan langsung ke kesimpulan yang diambil sebagian. Tapi buku itu berbeda tanggalnya, itu ada tanggal 9 Rabiul Awal, 11, 12, terus bahkan ada yang bulan menyatakan bulan Ramadan dan sebagainya. Begitu tentang kelahirannya, karena memang seperti itu keadaannya. Adapun harinya sepakat karena dalam hadis sahih bahwa aku dilahirkan di hari Senin, tapi tanggalnya beliau tidak menyebutkan bahwa aku dilahirkan di hari Senin, begitu. Dan wafatnya disepakati karena para sahabat udah tahu, mengenang itu bahwa beliau wafat di hari Senin juga, 12 Rabiul Awal. Begitu ya. Taib, itu pertanyaannya. Jawabannya. Ada lagi Bapak, Ibu? Gak ada ya? Siap-siap olahraga. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali kalau ada yang hendak tanyakan bisa nanti ditanyakan langsung atau sambil ngobrol, atau di pekan yang akan datang atau ke ustadz yang lain. Tentu atas kekurangan yang saya sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta